Oke, selamat datang kembali di podcast Si Paham. Halo teman-teman. Ada salamnya, Bego. Ada Gimana? salamnya sekarang tuh. Oh ada ya? Apa itu? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oh iya, selamat pagi, selamat malam, selamat siang Dan selamat semuanya. Lainnya. Tai banget, gue sebenarnya geli tuh, Bang. Sama, kita tuh punya sapaan gitu. Tai banget, Bang. Tapi itu kan identitas. Ah, iya, benar juga sih. Jangan gak pede gitu sih. Asik. Kenapa sih lu Bridging-nya gak pede? Nah, itu teman-teman yang tadi dibilang sama Ipan loh. Bahwa di sebelum-sebelumnya ini kita serius mulu nih soalnya. Iya, tapi ini kayaknya bakal serius lagi nih. Bakal Ben. serius lagi tapi Soalnya ini urgent ya? Urgent. nah, pertama urgent. Terus kedua ini sering terjadi di sekeliling kita lah. Relatable lah ya. Relate banget. Itu apa Bang? Tadi kan kemarin kan kita udah bahas dari Iri ya, yang bagus. Kemarin apa tadi? Kemarin. Oh ya, orang tag satu banget. Jangan lu kasih tahu, itu kan rahasia dapur. Terus. Nah kan kemarin kita kan udah bahas rasa iri nih Bang ya. Kita berbicara macam-macam mengenai sisi buruk dan baiknya. Nah sekarang kan kita muncul satu bahasan baru, yaitu mengenai ketidakpercayaan diri Bang. Oke, berarti nggak pede nggak oke. Yoi. Iya. Nah itu Bang, gue juga apa ya dari pembahasannya kemarin tuh, gue tuh keresahan gue tuh tentang bagaimana sih pede ini, percaya diri ini jadi salah satu kunci seseorang tuh bisa maju menurut gue. Iya. Nih gue coba cerita ini aja ya, coba cerita beberapa pengalaman gue ya. Iya. Apalagi ini keterkaitan sama PD-nya sangat besar, jadi mungkin nanti bisa lu tanggepin nih. Kan gue kan basicnya seneng MC ya Bang ya? Iya. Seneng MC, terus seneng ngomong di depan banyak orang lah. Bukan seneng, sangat enjoy sebenarnya. Iya. Ya enjoy banget nih ngomong di depan orang, nggak ada gugup-gugup ya gue tuh, sama sekali. Iya. Dulu itu Bang, gue ngerasa itu kan kalau kita lihat sekarang kan itu skill sebenarnya. Iya, benar. Nggak semua orang bisa ngomong di depan orang. Iya. Ada yang Tapi, bisa ngomong depan depan mayat. Siapa? Iya. Orang- Coba Ya, kalau siapa- mau ngecek jangan nanggung. Siapa tahu Anjing. ada tuh. Nggak ada. Ada yang bisa ngomong depan binatang kan ada juga. Ada. Ada juga yang biasa bisa ngomong sama Ngomongin di tembok. belakang tapi. Ngomongin di belakang itu skill juga, Cok. Itu skill ya. Sampah tapi. Nah, gue tuh kan seneng MC di depan orang apa segala macam. Gue sempat menganggap bahwa itu tuh bukan skill tuh. Itu tuh semua orang punya. Gue dulu tuh menganggap itu tuh nggak istimewa. Iya, iya. Ya hanya lu tuh satu dari berapa juta orang yang bisa begitu gitu. Nah, ketika gue makin gede, Makin buluan. ketemu banyak orang, makin ketemu banyak orang, gue akhirnya sadar ternyata itu skill mahal. Iya, benar. Terus gue nanya ke sumber titik pusat kehidupan gue, Tuhan. yaitu emak gue. Oh iya, iya. Mak dulu toh. Emak dulu. Iya. Emak tuh, soalnya gue menganggap emak tuh sebagai tangan kanannya Tuhan. Asik. Apa yang dia gila. bilang tuh dari Tuhan kemungkinan. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa. Terus gue nanya ke dia gini, belum lama 3-4 hari lalu gue di talk sama emak gue. Terus gue bilang, kenapa kok gue bisa sepede itu? Gue literally bener-bener nggak belajar pertama. Gue nggak belajar yang pertama, yang kedua gue nggak ada gugup-gugup ya Bang. Iya. Sama sekali. Let's say gue gugup tuh hamin 15 menit sebelum gue naik. Tapi gue udah naik megang mic, udah gokil-gokil. Masa gokil-gokilan tuh sama sekali nggak kepikir tuh gugup yang tadi tuh. Iya. Ternyata ibu gue bilang ini, itu tuh memang dari latar belakang keluarga kita. Keluarga kayak gimana sih yang dimaksud latar belakang? Jadi di keluarga gue itu punya kebiasaan, punya kebiasaan untuk semua orang tuh punya porsi ngomongnya masing-masing. Iya. Ketika lu ngomong tuh didengerin, Iya. walaupun itu cuma banyolan, apa lu cuma curhat-curhat bodoh gitu, tapi lu tuh didengerin. Dan ketika lu mencapai sesuatu, misalnya lu ngomongnya keren, apa misalnya apa lu tuh diapresiasi. Iya. Dengan tepuk tangan, wah lu keren lu apa segala macam. Ternyata itu yang mendukung gua bisa sepede itu. Iya, iya. Nah, dilihat dari latar belakang gua, mungkin teman-teman di sini nanya, lah terus
faktor yang membuat lu pede apa? Nah itu dari pengalaman gue sebenarnya bisa dilihat bahwa salah satunya dari lingkungan. Oke. Bagaimana lu disupport? Ketika misalnya lu punya orang tua atau punya teman atau punya sahabat yang ketika lu maju udah nggak usah bego, ngapain malu. Nah lu tuh akan sampai gede tuh akan begitu. Iya. Faktornya ternyata sebesar itu. Ya. Ini dari versi gue ya. Itu pertama, support lingkungan. Yang kedua adalah kemampuan. Gue itu bang, ada kalau nge-MC, kalau apa gue nggak pede, berarti gue nggak menguasai materinya. Oke. Ya. Itu terjadi belum lama, kemarin-kemarinan ini. Aha. Soalnya gue memang nggak di brief, nggak di apa segala macem. Iya. Itu yang membuat gue, anjing gue ngomong apa di depan. Jadi bingung sendiri ya? Jadi bingung sendiri, masalahnya gue sampai nggak tahu narasumber yang bakal gue ajak ngobrol. Sama aja kan kayak kemarin, makanya gua cuma sekali nongol di podcast yang kemarin. Yang mana? Oh iya. Iya. Iya benar. Gua nggak pede materinya. Nah, itu kayak gitu. Gue nggak di brief segala macam, baru gue timbul ketidakpedean. Kemampuan yang gue maksud tuh bukan hanya dari segi public speaking, tapi seberapa luas kepala lu. Iya. Lu nongkrongnya di mana, lu baca buku apa, lu nonton apa, tuh menurut gue mempengaruhi tingkat kepedean sih. Kayak misalnya lu kemarin ngebahas event, lu nggak event banget anaknya, kan jadi kayak kikuk sendiri. Jadi apa ya, pertanyaannya tuh nggak mendalam, dasar banget. Bingung banget mau bahas apa. Nah, dua faktor itu, terus faktor ketiga tuh kalau gue pribadi ya, mungkin ada faktor genetik memang. Ada faktor genetik karena ibu bapak gue orang yang nggak punya malu. Maksudnya tampil tuh, ayo nyanyi, apa, tuh bikin orang kayak gitu tuh. Extrovert ya. Iya. Extrovert banget. Nah, mungkin di luar gen sebenarnya PD itu bisa dilatih menurut gua. Iya. PD itu bisa dilatih dengan lu ngebenturin sama sesuatu yang sifatnya butuh kepercayaan diri. Contoh let's say, banyak orang yang mau nanya sama gua gini bang, lu gimana sih bisa sepede itu di depan panggung? Gua tuh nggak bisa jawab apa-apa anjir. Serius? Bingung mau jelasin dari mana? Karena panjang iya. Menurut gua itu sebagai hal, kan itu kan bukan teknis, praktikal banget. Iya. Menurut gua sesuatu yang praktikal tuh jangan lu ambil ilmunya dari yang teori. Iya. Dengan teoritis. Lu mau pede di depan, ya lu banyakin maju ke depan. Iya. Lu maju ke depan, nanti lu bakal tahu bagaimana caranya memanage gugup, caranya ngadepin orang. Kadang kan kita kan kalau nge-MC kan deg-degannya ngelihat mata, misalnya mata penonton. ternyata ada kaprodi. Iya. Oh kalau teman-teman bodo amat gue. Atau matanya mantan. Nah, anjing. kan? Iya. Misalnya ada kaprodi. Takut salah ngomong kan? Iya. Atau ngetir juga kita ngelihat lagi nge-MC ngelihat bencana gitu loh. Kan gugup pasti. Di depan mata ya. Ada meteor jatuh. Waduh, ada meteor nih, ada meteor. Lari nggak ya? Anjing. Salah satu kalau gue lagi misalnya ada kaprodi apa segala macam tuh gue nggak ngelihat matanya kaprodi bang. Tapi gue ngeliat rambut deh. Ujung rambutnya itu. Yang kaprodi. Enggak. Oh, misal ya. Contoh. Iya. Kalau sama kaprodi gue mau brotherhood. Brotherhood ya. Iya. Nah itu maksud gue ngeliat kepalanya. Nah teknik kayak gitu tuh gue sama sekali nggak dapet di teori karena gue nggak pernah belajar, gue nggak pernah baca, gue nggak pernah apa. Tapi karena lu sering maju, lu dapet celahnya tuh nggak sih? Iya. Kalau gini nggak jadi pede nih, kalau gini jadi gugup nih. Nah itu tuh praktikal banget. Iya sih. Iya. Nah, menurut gue pede itu jadi bekal besar bagi seorang manusia dalam jalan hidup. Lu lihat deh, temen lu yang lu anggap nggak pinter tapi pede itu bisa sampai mana-mana tuh bang. Iya. Tapi kalau orang nggak punya pede, sepinter apapun, ya sampai situ-situ doang bang. Menurut lu sekrusial apa sih pede menurut lu pribadi? Menurut gua apa ya? PD itu penting, Bang. PD itu penting karena ya itu salah satunya kan itu jembatan untuk berhubungan dengan orang lain ya. Nah, iya. Apalagi kita kan nggak bisa hidup sendirian ya. Betul. Salah satunya itu toh. Kita membutuhkan orang lain gitu dan bagaimana cara kita menyampaikannya dengan PD tadi. Terus kalau berbicara tentang PD itu bisa dilatih apa enggak? Gue belum tahu sih, tapi emang menurut gue bisa sih kalau dengar dari cerita orang-orang ya, apalagi kayak
yang sering berhadapan langsung dengan banyak orang. Iya, iya. Kayak apa ya? Mereka tuh bisa pede karena dilatih. Ya, Iya benar. latih secara praktikal. Jadi mereka bisa tahu celahnya, bisa manajemen gugupnya dan lain-lain, nervousnya dan lain-lain. Tapi satu hal yang gua kadang untuk di apa ya? Belum mendapatkan anu lah. Gua belum bisa mengambil satu garis lah. Itu mengenai genetik atau karakter dasar seorang. Kita bisa lihat ya, kalau memang kan ada memang tipikal orang yang secara gen atau secara keluarganya memang dia pendiam dari keluarganya toh. Nah, apakah itu bisa dikatakan tidak pede? Apa nih? Menurut lo, kalau dia seorang yang pendiam, memang pada dasarnya, apakah dengan Emang bukan dasarnya apa emang dasarnya? dasarnya pendiam, Heeh. apakah itu bisa dikatakan dia tidak pede? Enggak. Pendiam tuh bukan orang PD tuh bukan berarti orang banyak bacot menurut gue. Oke. Nah, Dia yakin dengan apa yang dia lakukan tuh PD menurut gue. Dan itu nggak butuh ngomong. nah, berarti satu hal yang perlu digariskan dari ini kan PD itu bukan berarti apa ya? Bukan berarti ekstrovert bahasa sekarang. Bukan cara bukan cara berhubungan toh. Tapi kita berani ya mengambil sesuatu. berani ngambil keputusan, Hmm, yakin dengan keputusannya. Soalnya Oke. berani mengambil keputusan tuh belum tentu orang pede, Bang. Karena pada dasarnya manusia itu pasti ngambil keputusan. iya. Iya, iya. Jadi itu mau lu pede nggak pede pasti ngambil keputusan. Iya, Masalahnya lu yakin nggak dengan keputusan? Iya, iya, iya. Nah, yang gua maksud yakin ini satu paket dengan tanggung jawab. Iya. Kalau yang gua yakini dan gua pede ini ternyata salah, ya akui sebagai kesalahan. Ya gue salah. Lagi-lagi balik ke manusia, basicnya menjadi benar dalam Ya. tanda kutip karena kesalahan tuh. Iya. Ya itu menurut gua PD itu bukan bisa terlihat bukan hanya karena lu ngebacot lu apa segala macam. Menurut gua ketika lu diem aja tapi statement lu atau pilihan lu dan apa yang lu perjuangkan lu yakini banget, menurut gua tuh pede. Oke. Berarti itu kita udah menarik garis batasnya ya, toh? Bahwa PD itu adalah ketika kita memutuskan sesuatu ya, berani memutuskan sesuatu ya. Dan yakin sama Dengan diri sendiri. ada keputusannya. Iya. Sering Bang, gua kadang gini, beberapa orang teman-teman termasuk gua sendiri ya, itu kadang mengalami ketidakpedean. Ketidakpedean yang dalam artian, tapi habis itu ketika ini gua ambil salah satu contoh kasus ya, ada seorang yang kenal, dia pernah bilang aku nggak pede Bang, aku nggak pede dan segala macam. Tapi ketika dia menjalani, Bagus. walaupun terpaksa, walaupun dia ditarik gitu loh, seret, dia bukan masalah bagus ya, tapi dia menikmati. Dia menikmati hal tersebut. Tapi habis itu, setelah ini udah selesai nih, babaknya udah selesai, dia nemu babak baru lagi, dia nggak pede lagi. Berarti kalau menurut gua mah kurang banyak ditabrakin ya, Bang. Oke. Lu pernah nggak ditawarin makanan terus lu tolak duluan? Mau makanan ini nggak suka, tapi belum coba. Iya, iya, iya. Ada fase gitu kalau Nah, gua. itu yang gua maksud, mungkin dibenturinnya kurang banyak. Iya, iya. Nah, Igo juga punya teman kayak gitu lagi. Gue tuh kadang gedeknya gini ya, gua nggak bisa anjing ngerjain ini. Tapi pas ngerjain bagus, kadang lebih bagus dari gua. Iya, iya. Tolol nih orang nih kata gua. Iya. Jadi kan kita bingung sendiri. Ini orang merendah atau memang Nah, dia tapi fasenya bukan merendah, memang dia ngerasa nggak bisa. setiap fasenya pasti begitu dia. Ah, Itu menurut lu bahaya nggak, Bang? bahaya ketika lingkungannya Tidak. tidak sesuai. Iya, apalagi ketika dia nggak dapat support Coba ya. lu bayangin orang kayak gitu lingkungannya yang iya aja. Iya. Yang ya kalau lu nggak suka ya nggak usah. Misalnya lu punya lingkungan kayak gitu, Iya. ya jadinya kayak gitu itu. Akhirnya kan Mutiara dia yang terpendam aja. akhirnya kan apalagi kalau ketemu teman-teman yang nggak usah Nah itu Itu kan kayak gitu. bahaya juga. Nah benar. Karena apalagi lu kita di industri kreatif apa segala macam, freelance apa segala macam. Kita pernah bahas ini kok, gua malam. Gua bahas tentang caper tuh penting.
Iya. Namanya aja caper, cari perhatian. Berarti tujuannya dapat perhatian dong. Heeh. Ketika lu nggak pede, sudah pasti dipastikan. Sudah bisa dipastikan bahwa lu nggak dapat perhatiannya. Ketika kita apa? Ketika lu nggak pede, lu pasti nggak dapat kepercayaannya. Oke. Iya. Sekarang let's say kita balikin ke lu deh. Lu mau kerja, lu mau hire editor. Lu mau hire editor. Tapi orangnya nggak pede. Aduh bang, takutnya nggak bisa nih. Gue sih nggak mau. Iya, gue nggak mau juga. Tapi di satu sisi, ketika ini orang kepedean, juga gue nggak mau. Iya. Nah, kita buka babak baru lagi. Ini pede dan kepedean. Ditabrakan lagi dengan sesuatu yang ambigu. Ada dua hal. Iya. Beda. Orang pede itu penting, tapi kalau kepedean jadinya annoying. Iya. Oke. Tapi kalau kita ngelihat batasnya, nah batasnya tuh nggak kelihatan. Pede dan kepedean. Nih kalau kasarannya, kalau breakdownnya dari kepala gue sendiri, orang kepedean itu orang yang melebih-lebihkan apa yang dia punya. Oke. Let's say, gue punya handphone, harganya 5 juta, kameranya 10 megapiksel, let's say. Tapi karena gue kepedean, terus gue bilang, 10 megapiksel tuh keren loh bro. Itu gini apa segala macam. Sedangkan dia lupa bahwa ada 20, 50, 120 megapiksel. Itu menurut gue kepedean. Oke. Salah satu pemicu kepedean menurut gue pribadi adalah ketidaktahuan. Iya. Ya bisa. Ketika lu nggak tahu, ketika lu nggak, wawasan lu nggak luas kasarannya, lu akan menganggap apa yang lu punya itu besar. Iya. Padahal ketika lu keluar, lu tuh just a little piece of shit lu. Iya. Ngaruh kan berarti pede dan nggak pede ini situasi yang bersangkutan dengan kemampuan. Iya. Ya kan? Betul. Orang akan pede karena kemampuan, tapi orang kepedean karena ketidaktahuan. Iya. Bukan kemampuan sebenarnya, pengetahuan. Pengetahuan. Sebenarnya pengetahuan. Gue yakin deh ketika lu udah baca 1000 buku tentang kedokteran dan lu memang di bidang itu, lu pasti pede kok ngomong tentang kesehatan. Iya sih. Tapi memang layer terhadap kepedean ini memang sangat-sangat tipis. Tapi kalau gue pribadi lebih menerima orang kepedean daripada orang gak pede. Kenapa? Gue kalau harus di-compare ya, penerimaan gue terhadap orang kepedean atau orang gak pede, gue mending orang kepedean. Orang kepedean tuh bisa dikasih tahu. Nah, gue pernah dengar gitu juga, Bang. Jadi gue pernah dengar dari teman gue kalau dia lebih enak bukan kontrol sih, lebih enak sama orang pede. Karena kita bisa ngasih tahu, ngasih tahu bisa, dan juga komunikasinya enak. Betul. Daripada orang nggak pede. Nah, tapi bangsatnya adalah ketika orang kepedean ketabrak. Dia satu paket, orang kepedean sama orang keras kepala. Itu yang males. Mental, boy. Kalau gue mending, ya gue nggak cocok aja. Kepedean tuh normal kok. Iya. Orang yang baru nyebur pertama kali ke satu bidang, yang kita pernah singgung di volume sebelumnya, yang baru kerendam ke mata kaki kok ngerasa tenggelam itu tadi, itu tuh pasti ada di semua fase orang. Iya pasti sih. Itu pasti ada di semua fase orang. Nah tapi ketika lu dikasih tahu, lu pede aja untuk kepedean, maksudnya tuh. Lu santai aja kalau lu kepedean nggak apa-apa. Tapi pastikan lu orangnya mau dikoreksi. Iya sih. Iya. Soalnya yang berat itu. Coba lu bayangin dulu lagi kepedean, casus, ada orang pinter datang terus nggak begitu sebenarnya. Kalau orang keras kepala dilawan. Iya. Iya. Kalau orang keras kepala dilawan, nggak gitu bro. Kayak gini nih yang paling baik. Iya. Nah, lagi-lagi balik ke pede bahwa gue punya satu temen, ya sebenarnya skillnya so-so, biasa aja sebenarnya. Tapi orangnya sampai mana-mana. Ada temen SMA gue. Iya.
Dia juara kiri kanan atas bawah. Tapi dibilang pinter enggak. Enggak pinter, enggak yang ranking 1, enggak yang ranking 5 gitu enggak. Iya. Tapi orangnya tuh pede dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia tuh gini, sering misalnya apa ya, kalau mau dicontohin tuh dia buat desain rumah misalnya. Baru satu, dia tuh udah buat IG-nya. Home design by namanya dia. Oke, iya. Gue bisa bilang dia kepedean, Ya. tapi peluang dia hadir karena itu. Oh, akhirnya dia gara-gara desain itu ya? Dia Bukan, menang. ini salah satu contohnya, tapi dia berhasilnya nggak di desain. Gara-gara hal itu ya? Gara-gara hal itu. Tuh, orang kepedean. Apa ya? Kok pede, orang pede dengan skill komunikasi yang bagus, menurut gua itu bakal hidup banget. Wah iya benar. Cuk, Orang kayak gitu tuh temennya di gila. mana-mana. Iya, Cuk. Iya. Gua sering menemukan hal seperti itu. Dan menurutku wajar sih ketika orang pede itu lebih banyak peluangnya. Iya, karena orang lebih banyak nawarin peluang akhirnya. Lu ketemu orang pede tuh lu yakin ngasih job tuh. Iya. Benar. Coba lu kita balik bukan sebagai orang yang pede tapi sebagai orang yang ketemu orang pede. Coba lu tuh lebih bisa nih orang kayaknya. Iya. Tapi membahas ini, Bang, kita balik ke yang nggak pede ya. Menurut lu apa sih, kenapa sih tuh bisa nggak pede? Kenapa? Maksudnya dibalik dari 4 unsur yang tadi lu bilang ya, ada unsur keluarga, supporting dari masa kecil, unsur gen, kemampuan dan pengetahuan. Dan yang gua maksud gen karena gua nggak paham ya, bukan secara klinis ya. Tapi gen tuh sebenarnya core-nya masuknya ke keluarga. Iya. Genetik yang gue maksud bukan genetik kedokteran ya, tapi genetik yang lingkungan Iya. masuknya ke sana sih sebenarnya. Nah, menurut lu apa sih hal yang bisa menyebabkan hal itu? Yang nggak pede. Selain itu gitu. Iya tinggal lu balik aja tadi yang gue ngomong. Support keluarganya nggak oke, support lingkungannya nggak oke, kemampuannya nggak oke, public speakingnya nggak oke. Itu aja tinggal dibalik. Menurut gue ya. Karena Dan yang paling dasar itu menurut lu apa? Keluarga ya? Orang yang paling dekat basic keluarga. Karena Karena pada dasar itu gue yang kaget. Yang gue bilang tadi gue curhat sama ibu gue. Yang gue dibilang sama ibu gue. Ibu gue tuh ngomong gini. Bunda itu berusaha untuk menjadi orang tua yang sempurna. Karena kamu akan niru cara bunda untuk ngajarin anakmu nanti. Iya. Dari statement itu aja bisa kelihatan bahwa anak tuh niru orang tuanya. Iya. Atau niru lingkungan terdekatnya ya. Atau misalnya teman-teman mungkin ada yang orang tuanya jauh atau udah nggak ada orang tuanya. Lingkungan terdekat nenek misalnya. Apa kalau nggak temen. Iya. Itu ngaruh banget. Dan gue kadang kalau ketemu gitu ya kayak ada kawan-kawan yang sering cerita tentang itu ya, dan ketidakpedean itu. Gue kadang bingung karena mungkin bisa jadi yang bukan bermasalah, yang penyebabnya itu ada di core-nya itu ya, di dasarnya itu adalah orang-orang terdekat, keluarga dan lain. Itu kan sangat sulit toh untuk dirubah. Kadang gue bingungnya di situ, dan yang gue bilang ya semua orang pasti akan menemui fase nggak pede gitu loh. Setuju. Apalagi kalau hal baru gitu loh. Kita kan kadang manusia kan kadang gugup dengan hal-hal baru gitu loh. Betul. Jadi anxiety, kepikiran dan lain-lain. Iya benar. Bisa nggak ya gue bertahan? Bisa nggak ya gue hidup kalau tiba-tiba matahari nggak naik? Enggak. Kalau itu jawabannya positif enggak. Anjing itu bukan masalah pede, enggak, itu masalah saintis. Blow on. Tapi tetap ini buat teman-teman yang core keluarganya tidak terlalu ngedukung ngomong di depan apa segala macam. Orang yang punya latar belakang keluarga yang oke, secara ngedukung kepedean lu apa segala macam. Iya. Lu beruntung. Oke. Punya keluarga kayak gitu. Tapi kalau lu nggak punya keluarga yang seperti itu, lu bisa ngelatih kok. Ya itu, dengan banyak ngomong sama orang, terus juga dengan lu coba deh satu decision yang lu ambil, satu keputusan yang lu ambil,
mau itu salah apa bener deh. Itu lu ambil sendiri. Lu ambil sendiri dan lu jalanin. Iya. Pastikan bahwa di tengah jalan nggak boleh muter balik. Iya. Menurut gua ketika lu ngelatih dengan kayak gitu, hal-hal kecil aja dulu. Kayak misalnya dari hal-hal yang kayak ini gua jajan gua bulan ini mau gua buat beli HP apa buat servis motor ya. Iya. Coba nggak usah banyak mikir, lu ambil satu keputusan dan jangan menyesal terhadap keputusan itu. Iya. Lu coba pede deh. Iya. Memang layer tipisnya itu sama keras kepala jatuhnya nanti. Dan kadang memang sering terjadi ya ketika kita nggak pede, kita cari referensi lain nih loh dengan ngobrol sama teman. Tapi kadang juga bikin bingung gitu loh. Iya. Karena terlalu banyak gitu loh. Jadi dia akhirnya ya ujung-ujungnya kalau nggak ngambil keputusan, kalau akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengambil keputusan atau dia mengambil keputusan tapi dari orang lain. Ya, setuju. Tapi percaya nggak percaya, ini gue pribadi ya, gue pribadi banget. Apa sih, gue tuh ngebahasainnya kadang bingung karena ini bukan internal. Gue belajarnya nggak teoritis gitu. Iya. Gue tuh ketika ngambil sebuah keputusan atau ngambil hal-hal yang gue anggap pakem gitu, gue tuh nggak pernah konfirmasi ke luar dan nggak pernah, gue tuh nggak ada misalnya gue nanya sama lu, bang gue enaknya gini apa gini ya, terus lu ngomong A gitu. Ini gue jujur pribadi, gue tuh nggak pernah ngambil itu sebagai bahan pertimbangan. Terus? Karena basicnya gue jarang cerita sesuatu yang belum gue ambil. Iya. Kalau gue nih ya teman-teman, kalau teman-teman masih kadang cerita sama orang jelas butuh ya. Tapi kalau ketika masih mengambil keputusan karena omongan orang lain, percayalah di dunia ini tidak ada yang mengerti elu sebenarnya. Bahkan mau siapa? Orang tua. Iya. Bahkan orang tua sendiri, ibu atau bapak agak sulit kita kaitkan karena ada insting orang tua, ada segala macam. Di luar itu deh, di luar ibu bapak deh. Bahkan sekarang aja kan diri sendiri kadang bingung. Gue sering nemuin statement-statement gitu di orang-orang curhat. Aduh, gue bingung dan diri gue sendiri. Bingung tuh karena banyak pilihan apa karena nggak ada pilihan? Nggak tahu. Cuma gue sering nemuin statement gitu. Nah, maksud gue ketika lu berusaha untuk yakin dengan apa yang sedang lu ambil, jangan hadirkan pilihan-pilihan lain, tau gak sih lu? Iya. Jangan hadirin nih, kalau gue tuh well plan ya, segala sesuatu tuh menurut gue nge-plan A sampai Z. Tapi di 1-2 momen gue tuh tidak menyediakan plan B tuh. Hanya satu tok? Hanya satu aja. Ya supaya gue ngelatih. Oke. Supaya gue ngebiasain diri untuk ya lu cuma punya satu pilihan ini dan lu harus ngejalanin itu. Nah menurut gue itu cara latihan yang paling oke dan gue mau ngelatih itu terus. Iya. Dari sepengalaman lu dah. Mengenai pede ya. Ada nggak orang yang nggak pede tapi skillnya jago tapi terus nggak jadi apa-apa tuh? Dia harusnya bisa berkembang lebih dari apa yang dia punya sebenarnya. Ada nemuin gitu, udah. Dan dia bukan awalnya sih. Orang-orang ngelihat dia mampu. Dia udah umurnya udah nggak muda lagi ya. Nggak muda lagi sih. Orang-orang lihat dia mampu secara skill dan lain-lain. Dan ada satu momen dia nggak pede dan lain-lain. Banyak dan lain-lainnya dari tadi. Dan lain-lain apa nih? Ada di-spill dikit-dikit. Kayak misalnya, dia punya skill, dia punya alat, dia punya koneksi. Tapi dia tetap merasa nggak pede. Oh iya. Orang itu. Aku tahu nih orangnya gini. Orang itu. Nah, itu faktor nggak pedenya. Salah satunya ya, kalau dari orang-orang lain melihat itu adalah karena dia belum dapat hasil yang jelas. Dia belum dapat hasil yang jelas. Dia belum dapat apresiasi yang gede kali ya? Iya, dia belum dapat apresiasi yang gede. Karena mungkin untuk yang taraf seperti itu
dia bisa mendapatkan apresiasi yang lebih. Oh, Gua berarti pernah nemu berarti tuh. faktor lingkungan kan itu. Iya, faktor lingkungan kenanya dia. Tapi memaksakan apresiasi orang juga sesuatu hal yang bullshit anjir sebenarnya. Nah itu, Bukan maksudnya mematokkan sesuatu dari apresiasi orang tuh kadang bukan bullshitnya tuh anjing ini bener nggak ya sebenarnya gitu. Paham gak lu maksudnya? terdengar, tapi itu harus ada, Bang. Iya sih bener sih. Lu kalau nggak diapresiasi juga akhirnya mandek sih. Iya, nggak ada orang lain ya hidup sendiri. Ya mati begitu kan. Ah. Jadi teman-teman kalau di sini yang lagi buat karya atau lagi menjalani pekerjaan sesuatu atau segala macem, pedein aja sama apa yang lagi dijalanin. Karena semua bidang pasti punya peluangnya. Iya. Nah itu, Bang, gue yang sangat susah itu ketika lingkungan, Bang. Kayak tadi salah satu kerabat itu ya, kawan yang udah berumur itu. Nah, udah hidup dia, tapi yang beban beratnya lagi adalah dia nggak dapat support bukan cuma di lingkungan sosial, Tapi istrinya sendiri. istrinya malah sendiri. Salah satu orang terdekat. Dekat. Sedangkan Wah, keluar, ngeri sih. sedangkan keluarga dia nggak punya, keluarga dia nggak punya. Iya. Dan lain-lain. Dan di situ dia nggak menentukan bahwa dia pengen hidup sederhana atau hidup yang lebih. Jadi kayak gitu loh. Oke. Jadi diambang. Kadang over apa? Bukan over pede sih. Kadang sampai efeknya ke macam-macam kayak tadi yang sering beli barang gitu loh. Oh, impulsif. Iya, impulsif dan lain-lain segala macam. Dia belum menentukan loh. Hanya dari satu faktor nggak pede itu ya, nggak pede karena skill. Bisa merusak segalanya sampai sekarang. Berarti PD jadi nilainya jadi lebih tinggi di mata gue ya. Kenapa kemana-mana, Bang? Wah, itu gokil sih. Berarti teman-teman di sini kalau lagi ngelakuin apapun tetap harus pede, fokus yang pasti ya. Iya. Sama tanggung jawab sama yang dipilih. Tapi kalau lu PD-nya nyolong jangan. Lu takutnya lu yang dengerin ini pencuri kan gak ada yang tahu kan. Gak ada yang tahu ternyata mafia atau biorka nonton dengerin ini jangan bego. Dan itu PD pun itu mempengaruhi kebahagiaan ya. Ya. Kayak misalnya lu udah pede dengan apa? Misalnya lu pede untuk memilih menjadi seorang yang mungkin di mata orang tidak terlalu bernilai ya. Tapi di mata bagi lu sendiri itu worth banget. Jalanin gitu. Ya, setuju. Karena pada dasarnya nilai bukan karena orang lain kan? Iya. Kepuasan diri juga. Iya, benar. Ngaruhnya besar banget. Boleh lihat itu. Kadang ada orang bertanya, nih orang tua apa kalau kita ketemu orang tua ya yang udah apa sebenarnya skillnya gila banget dan secara pengalaman udah banyak banget lah. Tapi dia kok pede-pede aja gitu loh dengan gaya hidup seperti itu loh. Sederhana dan lain-lain kok pede banget ya itu. Oke. Ternyata dia tujuannya itu. Iya. Dia pede bisa survive walaupun dengan pendapatan atau dengan hasil yang Akhirnya jadi bersyukur ya? Iya. Dengan pede itu. Gokil berarti. Gue baru tersadar nih kalau pede ada hubungannya sama syukur. Soalnya apa ya? Kita kan pede ibaratnya kita menghargai diri sendiri, Bang. Kita apa ya? Kita tahu kapasitas kita ya. Kapasitas kita tahu kapasitas kita tahu apa yang bisa kita lakukan, kita tahu lingkungan kita seperti apa. Akhirnya ya udah. Kita berani mengambil. Nah itu berarti bisa dilihat teman-teman ada insight baru dari seorang Ivan Mandalika bahwa PD itu juga bisa menimbulkan rasa syukur akhirnya. Iya. Dari walaupun untuk menghindari overpedean. Ya benar. Dan yang lain-lain. Nah itu teman-teman berarti sevital itu fungsi PD dalam hidup tuh. Iya. Itu gokil sih menurut gua. Nah teman-teman di sini PD-nya harus kalau ngerasa belum PD harus dipancing lagi berarti. Dan wajar sih. Kita kan kembali ke basic manusia ya, yang gua dapat dari orang-orang lain gitu loh, yang sering kali mengatakan bahwa kita itu selalu gagap ketika menemukan situasi baru. Kita itu selalu nggak pede ketika menemukan lingkungan baru. Betul. Atau kejadian baru, kita selalu nggak pede. Setuju. Tapi gue nemu salah satu kutipan di salah satu buku itu bahwa tidak ada manusia yang mereduksi dirinya. Maksudnya tidak ada manusia yang merendahkan dirinya sendiri atau ibaratnya tidak ada yang manusia tidak pengen berkembang lah secara sederhana. Iya, benar. Semua manusia pasti bisa berkembang dan beradaptasi. Itulah kekuatan makhluk hidup. Iya.
Dan itu ada unsur pede dan besar kan? Iya. Oh. Nah tuh teman-teman. Nih abang-abang Son udah berapa lama nih abang Son nih? Hampir sejam. Luar biasa. Anjing. Nggak kerasa, Cok. Gue ngerasa masih pendek, Cok. Sama gue juga kerasa masih pendek karena pembahasannya intu banget cuy kita cuy. Iya sih. Mungkin karena durasi juga nih kepanjangan nanti Iya. dengerinnya nggak enak kan? Iya, jadi Nah, terlalu intinya berat. gitu, teman-teman bahwa PD itu sangat-sangat penting posisinya dalam perkembangan karir, perkembangan pertemanan dan kawan-kawannya. Jadi ketika lu belum pede, coba dilatih, coba dibiasain untuk Dibiasain ya. pede dengan apa yang lu punya, pede dengan apa yang lu bisa. Iya. Gitu sih teman-teman. Ada lagi tambahan dari Bang Iman? Mungkin itu aja sih. Oke, teman-teman, thank you banget pembahasan yang gokil sini nih. Respect juga nih pembahasan kayak gini. Anjing, bisa gue ngomong kayak gini anjing. Oke, teman-teman, thank you banget yang udah dengerin. See you di volume selanjutnya. Bye bye.